Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Anda semua. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pengganti Selasa kemarin dengan topik analisis network atau social network analysis yang Ananda lakukan menggunakan software JASP berdasarkan data real dari proses bisnis atau penjualan produk yang Ananda lakukan selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 mungkin ya, untuk mata kuliah Matematika Partnership. Untuk presentasi perdana kita persilakan kelompok 4, kelompoknya Zulfaqi Teguh dan kawan-kawan untuk mempresentasikan idenya dan bagaimana suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan social network analysis. Silakan kelompok 4. Baik Bu, tapi izin sebentar Bu, teman saya mau share screen-nya Bu, mau download filenya dulu Bu. Oh, oke. Setelah kelompok 4 siapa yang udah siap kelompoknya? Kelompok kami sudah siap, Bu. Kelompok 1, oke, good. Bagus, kelompok 1 ya, semangat. Setelah kelompok 4, kelompok 1. Setelah itu kelompok berapa? Kelompok 2 atau 3 setelah kelompok 1? Kelompok 2, Bu. Oke, berarti kelompok 3 terakhir. Ibu izin apa udah boleh share screen-nya Bu? Ya, silakan dimulai kelompok 4. Selanjutnya diserahkan kepada Zulfaqi Teguh selaku moderator. Moderatornya Teguh ya? Selaku Moderatornya itu sharein Bu nanti dari kelompok kami. Oh ya, dipersilahkan kepada moderator kelompok 4 untuk memandu presentasi dari kelompoknya. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai network analisis Geopang. Tim 4 beranggotakan saya sendiri, Serena Sadareva, Christina, Cetiara, Teguh, Desika, dan Hafiz. Sebelumnya kita akan mengenal dulu network analysis. Analisis jaring atau network analysis itu merupakan metode mempelajari hubungan antar entitas dalam suatu jejaring. Metode ini melibatkan analisis hubungan atau tautan antara entitas serta karakteristik entitas itu sendiri. Analisis jejaring dapat digunakan untuk mempelajari berbagai sistem, termasuk jejaring sosial, jejaring transportasi, dan jejaring biologis. Berikut data kami, yaitu data dari pendapatan, cireng ori, cireng kuah, pangsit original, pangsit kuah, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk hasil JSP dan interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang Coba pertama. bentar Teguh, slide sebelumnya Ibu belum lihat datanya tadi. Pendapatan, cireng ori. Kenapa pendapatan di sini skalanya nominal ini di data ini? Kenapa nominal? Karena kalau pas dimasukin ke JSP, Bu, kalau selain nominal dia nggak muncul, Bu. Kalau apa dia apa bentuknya dia JSP. Jadi semuanya harus bentuk nominal, Bu. Karena kalau dalam apa selain nominal dia nggak muncul di JSP kami, Bu. Jadi kayak error gitu, Bu.
Besok ibu cek, coba nanti ibu cek lagi yang kalau ordinal juga nggak bisa gitu. Enggak, Bu. Pangsit original ini apa maksudnya, Nanda? Coba dijelaskan dulu. Ini pendapatan dalam apa nih? Jadi gini Bu, untuk pendapatan ini kan pendapatan kami ini berdasarkan per hari setiap kami jualan ya Bu. Nah Mm-mm. untuk cireng ori, cireng kuah itu seberapa banyak barang tersebut dipesan di hari tersebut. Seperti kalau di pendapatan pertama di harga 133.000, cireng ori yang dipesan itu satu piece gitu Bu. Terus untuk cireng kuah itu ada 14, pangsitnya 0, pangsit kuah. Terus kepuasan total pelanggan, seberapa banyak pelanggan yang beli itu kami tanya, kepuasannya kami ambil rata-rata gitu, Bu. Sampai semuanya gitu, Bu. Ya, tapi jelas-jelas itu bukan nominal datanya ya. Iya, Bu. Saya Maksud ibu gini, oke lah kalau memang tidak bisa selain data nominal, tapi data yang ini berarti bukan data nominal ini kan numerik datanya. Kemudian berarti ini pre-order ya. Ananda berjualan berdasarkan orderan ya. semua, Bu, mau online, mau yang offline ini termasuk. Tadi katanya berapa orang yang memesan, berarti pre-order dong. Iya, Bu. Maksudnya bukan berapa orang yang pesan, maksudnya berapa orang yang beli barangnya itu, Bu. Kayak cireng ori Nah, yang orang yang beli itu satu. Kalau cireng kuah ada 14 orang yang beli gitu, Bu. ini hari pertama ini seratus Iya, tiga Bu. puluh tiga apa nih? Terus Seratus tiga tiga puluh itu tiga kayak ribu ya. hari pertama jualan. Ini 13.300 atau 133.000. 133.000, Bu. Soalnya data Oke. yang langsung dimasukin dari Excel. Oke, berarti ketika nol ini kan tidak ada yang terjual nih. Berarti Ananda sudah buat. Kalau tidak terjual Ananda makan sendiri atau gimana itu? Untuk hari pertama itu, Bu, pangsitnya belum, kami belum buat pangsitnya, Bu. Maksudnya masih jualan cirengnya dulu. Hari Terus, ketiga ini ada nol nih. Maksud ibu nah, yang nol nol semuanya ini kan berarti tidak terjual, tidak dibuat atau tidak dijual. eh, Izin eh, izin iya. menjawab, Ibu. Mm-mm. Jadi kami ini buat produknya itu nggak pre-order, Bu. Kami ada jadwal produksi dalam 1 minggu itu 2 kali produksi. Nah, jadi kalau setelah kami produksi itu misalnya kami produksi ini di hari Jumat sama Sabtu, Ibu. Jadi dari hari Minggu sampai hari Jumatnya lagi itu kami fokus ke penjualan. Nah, di sini cireng ori dan maupun cireng kuah itu udah ready. Jadi kami tinggal proses aja, Bu, kalau ada pesanan. Lalu untuk pangsit ori ini bahan-bahannya udah ada. Namun karena kebetulan kalau pangsit itu kan, Bu, kulit pangsitnya gitu. Jadi bisa kami buat kalau ada orderan gitu, barangnya udah ready gitu, Bu. Jadi tinggal ada yang pesan tinggal buat aja gitu. Soalnya barangnya juga bukan yang berupa 1 hari langsung basi gitu, enggak, Bu. Oke, sebetulnya Ananda kalau dilihat dari contoh yang ada di JASP, itu kan kepuasan nih oke nih memenuhi untuk network analysis nih. Kalau yang lain ini nih numerik. Numerik berarti Ananda harus analisis yang sesuai juga gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan latihan dulu ya. Nanti Ibu cek lagi apakah memang kayaknya mungkin kalau Ananda pilih metode yang lain, dia kan ada pilihan metodenya tuh analisis network ini kan banyak kan ya. Nah, apakah Ananda sudah mencoba semuanya? Nanti Ibu cek lagi lah JSP-nya ya. Kalau yang dicontoh itu yang memenuhi untuk Ananda variabel Ananda dari semua yang ada ini adalah kepuasan. Karena di situ kan bentuk data yang dicontohin oleh JSP-nya kayak gini semua kan ya. Misalnya kepuasan pelanggan, terus habis itu eh, kualitas produk, misalnya gitu dinilai oleh pelanggan atau kualitas pelayanan atau servis dari Ananda sebagai penjual dinilai oleh pelanggan kayak gitu yang terbaca di data yang ada di JSP ya. Terus habis itu
Misalkan Ananda meminta pembeli itu menilai tim Ananda 7 orang. Nah, ada nama-namanya di atas, terus dinilai kayak gitu. Atau eh yang sifatnya itu berarti datanya nominal ordinal kayak gitu loh. Oke lah, lanjut aja dulu. Nanti kita bicarakan revisinya. Baik, izin Ibu melanjutkan. Untuk yang pertama itu summary of network-nya berdasarkan tabel itu analisis menunjukkan bahwa jaringan usaha Cihopang terdiri dari 6 variabel nodes dengan 13 dari 15 hubungan yang terbentuk sehingga jaringan memiliki ting sehingga jaringan memiliki tingkat keterhubungan yang sangat tinggi. Nilai sparsity sebesar 0,133 mengindikasikan bahwa jaringan ini relatif padat. Artinya, hampir semua variabel seperti pendapatan, kepuasan, cireng kuah, cireng original, pangsit kuah, dan pangsit original saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Dengan tingkat keterhubungan setinggi ini, setiap perubahan pada salah satu variabel berpotensi menimbulkan perubahan pada variabel lainnya. Lanjut. Dari hasil centrality measures-nya menunjukkan bahwa cireng original memiliki pengaruh paling besar dalam jaringan dengan nilai bitwiness 1,793, closeness 1,494, dan strength 1,241, menjadikannya variabel paling sentral yang menghubungkan dan memengaruhi variabel lain. Sebaliknya, variabel seperti cireng kuah, pangsit kuah, dan pendapatan memiliki nilai bitwiness yang sama yaitu negatif 0,598, menunjukkan peran penghubung yang rendah dalam jaringan. Pada ukuran expected influence, pangsit kuah memiliki nilai tertinggi yaitu 1,061, menunjukkan bahwa variabel ini memberi dampak positif paling kuat terhadap jaringan secara keseluruhan. Sedangkan pendapatan memiliki expected influence terendah yaitu negatif 1,290, menandakan bahwa pendapatan cenderung menerima pengaruh negatif dari variabel lain. Dengan demikian, cireng original merupakan pusat interaksi sementara pangsit kuah memberikan efek positif terbesar dalam sistem. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu. Oke. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Berdasarkan tabel weak matrix, variabel pendapatan memiliki hubungan yang positif yang cukup kuat dengan kepuasan yaitu 0,553 dan cireng kuah sebesar 0,341, menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan dan penjualan cireng kuah cenderung meningkatkan pendapatan. Namun, pendapatan memiliki hubungan negatif dengan cireng original yaitu min 0,4883 dan pangsit original min 0,3660 yang mengindikasikan bahwa peningkatan dua produk tersebut justru menurunkan pendapatan. Kemungkinan karena margin keuntungan yang rendah. Pada hubungan antar produk pangsit kuah dan pangsit original memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai 0,826, menunjukkan keterkaitan pembelian yang tinggi. Selain itu, cireng original berhubungan positif dengan kepuasan yaitu sebesar 0,591 dan pangsit original senilai 0,493, tetapi cireng kuah justru berhubungan negatif dengan kepuasan yaitu min 0,659, menandakan bahwa menu tersebut dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan menu yang berkontribusi positif maupun negatif terhadap kepuasan dan pendapatan usaha. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil JSP dan interpretasi. Warna garis yang biru menunjukkan hubungan positif semakin tinggi satu variabel, semakin tinggi yang lain. Yang merah menunjukkan hubungan negatif semakin tinggi satu variabel lain turun. Semakin tebal garis menunjukkan hubungan semakin kuat, semakin tipis sama dengan hubungannya lemah. Ketebalan garis pada grafik menunjukkan bahwa cireng kuah memiliki hubungan paling kuat dengan kepuasan, menjadikannya menu utama yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Garis tebal antara kepuasan dan pendapatan menegaskan bahwa kepuasan memiliki peran besar
dalam mendorong pendapatan. Selain itu, pangsit kuah dan pangsit original terhubung dengan garis biru tebal yang menunjukkan keduanya berada dalam kluster selera yang sama dan saling memperkuat. Sebaliknya, garis merah tebal antara cireng ori dan pangsit original menunjukkan hubungan negatif yang kuat, menggambarkan bahwa kedua menu ini cenderung disukai oleh segmen konsumen yang berbeda. Secara keseluruhan, ketebalan hubungan dalam grafik menekankan bahwa cireng kuah adalah kontributor terbesar terhadap kepuasan dan pendapatan, sementara pangsit lebih stabil sebagai kluster selera yang konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, dari gambar-gambar ini, seperti gambar pertama, betweenness, kedua closeness, strength, dan expected influence. Yang pertama, untuk betweenness, pendapatan dan pangsit original memiliki peran sebagai penghubung antar variabel, sedangkan kepuasan dan cireng kuah bukan penghubung utama. Kedua, closeness. Cireng ori dan pangsit original berada paling dekat dengan variabel lain, artinya perubahan pada keduanya cepat mempengaruhi jaringan. Ketiga, strength. Pangsit original memiliki hubungan paling kuat dengan variabel lain, sementara kepuasan berada di level menengah dan cireng kuah paling rendah. Dan keempat, expected influence. Pendapatan memiliki pengaruh bersih terbesar dalam jaringan, diikuti pangsit original, sementara cireng kuah memiliki pengaruh paling kecil. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 untuk interpretasi proses, tahapan, interpretasi, teori-teorinya juga udah oke. Yang diragukan di sini adalah pemilihan variabel. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di contoh JASP itu Ananda, bisa Ananda terapkan di kelas, tapi Ananda harus punya kayak yang semacam bukan bukan kuesioner juga ya, penilaian ya. Aspek yang dinilai apa, setiap orang itu ngisi untuk satu nama. Pernah nggak ikut acara yang kertasnya jalan, satu nama di atas, misalkan nama kita tulis, terus kan Ananda dalam lingkaran ya, duduk misalnya gitu ya, dalam bentuk di satu ruangan, kemudian kertas itu beredar. Nah, tapi bedanya kalau itu kan bebas ya, misalnya kelebihan kekurangan. Kalau ini misalnya ada aspek yang dinilai, kemudian beredar nih nilainya berapa? 1 sampai 5. Namanya misalkan Dini. Eh, Penilaian Dini oleh Teguh berapa? Desika menilai Dini seperti apa? Kemudian berapa nilainya gitu ya, untuk aspek apa. Nah, diputar-putar habis itu dirata-ratakan, atau misalkan kalau ordinal sebenarnya nggak boleh dirata-ratakan ya, modusnya diambil mana yang terbanyak. Misalkan eh, sekelas ini menilai Dini itu untuk solidaritasnya 5 misalkan. Terbanyak modusnya dari kita berapa orang nih, misalkan 25 orang yang menilai Dini itu di titik di 5 untuk solidaritasnya itu 21 misalkan, berarti sudah jelas dia 5 gitu nilainya. Nah, itu yang kalau kita baca data yang ada di JASP gambarannya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibawa ke penjualan, nah Ananda bisa menilai kayak Ibu contohin misalkan supplier untuk bahan baku, misalkan Ananda buat cireng, apa nih bahannya, belinya di mana, terus habis itu Ananda nilai, atau setiap bahan itu gitu ya, jaringan antar bahan harus yang tim apa ya, selevel lah ya. Kalau misalkan kayak cireng, eh, berarti dari beberapa produk Ananda itu Ananda nilai aspek apa yang dinilai oleh pembeli gitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih ditekankan pada network analisis ini. Sementara Ananda di sini kan mengemukakan variabel yang sebenarnya nggak selevel itu, kayak pendapatan, kemudian jumlah apa namanya, ketika dengan kepuasan dia nggak selevel. Karena kayak kepuasan itu kan suatu yang sifatnya kualitatif ya, atau kalaupun dilikerkan jadinya itu kayak ordinal jadinya kan. Nah, makanya jadi seperti dari segi teorinya udah bagus nih. Teori tahapannya oke.
hasilnya juga sudah sesuai harapan, interpretasi juga oke. Tapi di pemilihan variabelnya yang masih menurut Ibu masih kurang ini ya. Tapi berhubung kelompok ini sudah diokekan di analisis covariance untuk apa konversi ke artikelnya, berarti sebenarnya nggak terlalu masalah sih ini. Cuma ke depannya berarti kalau Ananda misalkan nanti di magang mau pakai analisis network ini, eh, ya udah seperti yang Ibu sampaikan tadi, cari yang selevel gitu ya variabelnya. Jangan yang ada yang apa agak jomplang lah ya dari pendapatan dengan kepuasan kayak gitu loh maksud Ibu. Mungkin itu dari Ibu, dari teman-temannya mungkin ada dari kelompok lain untuk kelompok 4 ada tanggapan atau pertanyaan? Apakah cukup jelas penjelasan Ibu tentang ini tadi apa pemilihan variabel Ananda? Jelas sih, Bu. Oke, berhubung kelompok ini nggak pakai yang ini untuk artikel ya udah ini di keep aja. Kalau mau perbaiki silahkan, nggak juga nggak apa-apa karena kan Ananda konversinya analisis covariance kan kelompok ini. Berarti udah oke Iya, aja Ibu. gitu. Bebas kalau mau perbaiki kayak yang Ibu bilang tadi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini udah dari segi kelemahannya cuma di variabel itu. Berarti nilainya itu sekitar 80-an lah ya ini gitu. Kalau misalkan di variabel oke, semuanya oke, 100 gitu kan. Nah, ini di 80-an lah masih nilai aman lah ya. Kalau mau perbaiki lagi ya silahkan kayak yang gue bilang tadi ya, variabelnya diperbaiki berarti pemilihan variabel. Berarti kan tapi kalau pemilihan variabel yang diperbaiki Ananda ngerombak semua kan. Ya, makanya Ibu bilang karena ini bukan konversi artikel Ananda, ya udah ini udah keep aja dulu kayak gini menurut ibu sih udahlah gitu ya karena kelompok ini nggak ininya ya konversi untuk ke metopennya. Oke, jika tidak ada tanggapan dari teman-temannya, ada kita lanjut. Kita beri aplaus buat kelompok 4 dan terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan kepada tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan ide, permasalahan dan juga solusinya terkait social network analysis. Masih berharap nih Ibu ada yang eh, analisis jaringannya itu seperti yang tadi Ibu sampaikan untuk pemilihan variabel ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Tapi untuk dua kelompok lagi yang belum, yang sudah pasti artikelnya konversinya dari sini, itu harus direvisi ya. Kalau ternyata ada eh, kurang tepat dalam pemilihan variabelnya. Silahkan kelompok 1, Arif. Sebentar Bu, masih mencoba untuk share screen ya Bu. Oke, kelompok Arif kan sudah pasti ini ya, berarti ini harus benar nih untuk konversi ke artikel ilmiah metopennya ya. Ya Bu, nanti coba ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu analisis social network dalam proses bisnis Risul Mayu dan Maca. Dengan beranggotakan 7 orang, yaitu Muhammad Arif, Nur Halifah, Dea Nafira Ramadhani, Arliza Darosa, saya sendiri Rika Oktiani, Teoria Natalia, dan Susi Pestaria Simangunsong. Analisis network merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu matematika terapan dan ilmu komputer yang digunakan untuk mempelajari hubungan, interaksi, serta aliran informasi di dalam suatu sistem yang direpresentasikan melalui jaringan graf. Jaringan tersebut terdiri atas himpunan titik atau node yang
merepresentasikan entitas serta garis penghubung yang menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antar entitas tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola keterhubungan, mengukur tingkat pengaruh suatu simpul, mendeteksi komunitas, hingga menganalisis struktur keseluruhan sebuah sistem secara lebih mendalam. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf Bu, sebentar Bu. Datanya nggak muncul Bu, sebentar. Kenapa nih kelompok 1? Tadi itu kalau Eh, Ibu lihat sekilas, kalau di kepuasan oke ya, itu udah oke. Kalau misalkan Ananda membuat omset Ananda itu, misalkan rentangnya, Ananda kategorikan rentang sekian sampai sekian, Ananda nilai sendiri, misalkan itu rentangnya rendah, tinggi, kayak gitu juga, itu bisa sih, bisa masuk juga sih. Kayak tadi kelompok sebelumnya juga bisa gitu solusinya sebenarnya. Maaf Bu, Eh, tadi itu hmm, tabel datanya itu nggak muncul Bu, sebentar ya Bu. oke. Eh, untuk data kami itu sebenarnya yang omset nggak. Nah ini Bu, tabel data. Nah, ini karena kelompok ini artikel konversinya dari analisis ini, network ini, jadi eh, kayaknya perlu diperbaiki nih. Kayak omset nih, omset risol, omset maca. Ini coba Ananda bikin kategori 0 sampai sekian itu rendah, misalkan sekian Eh, sampai sekian itu itu dalam ribu Bu, mm, maksudnya itu kenapa? 30 itu dalam ribu Bu, omsetnya itu. Iya, Itu maksud Ibu coba karena tadi Ibu tapi belum cek lagi ya. Mungkin dalam pemilihan analisisnya yang mana yang network itu kan ada banyak juga ya pilihannya. Itu variabelnya harus nominal ordinal. Jadi di sini Ananda konversi nih bisa nih. Misalkan baik 0 Bu. sampai sekian sangat rendah, sekian sampai sekian rendah, omset ya. Kemudian pokoknya Ananda bikin kategori, kemudian eh, tinggal diganti aja 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jika memang tidak bisa numerik ya data di situ ya. Nah, berarti ubah semua dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Income juga demikian. Bisa seperti itu. Bisa Bu. Karena ini Berarti artikelnya yang mau dijadikan metopen nih. Kalau sekarang nggak apa-apa nih presentasi seperti ini. Nanti pas untuk yang metodologi penelitian, Ananda ubahlah revisi si
eh, datanya ya. Jatuhnya dikonversi juga tuh data ya, ditransformasi lah ya. Silakan. Oh, baik. Jadi di sini kami punya tabel omset risol dan omset matcha itu dalam satuan ribu. Terus ada kepuasan risol dan kepuasan matcha. Ini hitungannya per hari, per hari perjualan kami. Jadi kepuasan risol dan kepuasan matcha kami ukur dari 1 sampai 5. Itu berdasarkan persepsi dari pelanggan, yang dimana pelanggan tersebut kami mintai pendapat bagaimana produk kami. Jadi di situ ada 1 sampai 5. Next. Dari data tersebut kami lakukan analisis network. Jadi di sini kita lihat bahwa eh, nilai strength seperti pada tabel berikut. Next. Hari ini mungkin coba balik lagi ke atas lagi yang tadi. Ya. Kalau datanya diubah tadi, Rif, mungkin sparsity-nya jadi nggak nol ya. Betweenness-nya juga. eh, Coba ya nanti ya diubah lagi ya. Kembali. Nah, ini nggak apa-apa Ya, Bu. sementara untuk malam ini nggak apa-apa. Oke lanjut. Lanjut. Next. Nah, dari tabel Wake Matrix dapat dilihat bahwa omset risol itu eh, men- omset risol itu menyuplai atau mendapat sebagai income paling tinggi. Jadi memang kalau di produk kami, eh, di dalam produk kami itu yang paling signifikan itu adalah penjualan risol dibandingkan dengan matcha. Nah, kalau dari tabel ini juga bisa kita lihat bahwa kepuasan risol itu tidak berpengaruh terhadap income kami. Sebaliknya kalau kita lihat dari tabel, kepuasan matcha itu semakin banyak omsetnya itu cenderung membuat jika semakin banyak omset matcha itu cenderung membuat kepuasan matcha itu semakin menurun. Next. Nah, ini bisa kita lihat dari eh, grafnya atau networknya di sini. Kita bisa lihat bahwa omset risol dan omset matcha itu saling berhubungan negatif, berarti kedua produk ini bukan saling melengkapi, tetapi sebagai berdiri sendiri-sendiri, bukan untuk substitusi. Itu kalau kita lihat juga bahwa seiring tumbuhnya income dari matcha, kepuasan dari produk matcha kami itu cenderung menurun. Mungkin ketika kami dalam produksi matcha itu mungkin belum baik, jadinya semakin banyak permintaan itu kualitas yang kami berikan kepada matcha itu belum baik. Nah, sebaliknya untuk risol, jika omsetnya makin naik, itu tidak berpengaruh. Omset naik itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Malahan jika omset kami naik, naik kepuasan kami justru ya bagus 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 saja. Next. Untuk selanjutnya, next. Ini adalah centrality plotnya, di mana betweenness-nya grafiknya itu bisa dilihat teman-teman. Untuk interpretasi saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pada analisis di atas menunjukkan bahwa risol menjadi sumber pendapatan utama. Hubungan negatif antara omset risol dan omset matcha itu menunjukkan kedua produk bersifat substitusi bukan saling melengkapi. Kepuasan kedua produk saling terkait positif, tetapi hanya kepuasan matcha yang berhubungan positif dengan income. Sebaliknya, kepuasan risol justru berkorelasi negatif dengan income, sehingga peningkatan kepuasan tidak selalu menaikkan pendapatan. Selain itu, kenaikan omset matcha diikuti sedikit penurunan kepuasan, mengindikasikan kemungkinan penurunan kualitas saat permintaan naik. Terima kasih. Saya
Baiklah, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah tertangkap yang Ibu sampaikan oleh kelompok satu bahwa Ananda silakan kategorikan tadi misalkan omset dan juga pendapatannya diharapkan sparsity-nya nanti nggak nol lagi ya. Income-nya juga Ananda kategorikan 1 sampai 5 juga. Izin bertanya, Bu. Ya, Maksud dari di sparsity itu kayak eh kayak seperti yang dari data set yang kemarin itu ya, Bu. Kayak omset ini masuk dalam grup apa gitu ya, Bu? bukan. Ini kan nilainya nol. Sebenarnya kalau coba lihat kelompok yang lain, data Ibu juga kan nggak nol ya. Yang contoh artikel Ibu. Ini bisa jadi, ntar coba lihat yang di atasnya. Kalau misalkan datanya berubah, nanti mudah-mudahan nggak nol gitu loh maksud Ibu. Ini kan, kalau untuk pengubahan data udah bisa tertangkap nggak? Eh, belum, Bu, maaf, Bu. Jadi gini, kalau di contoh data yang ada di JASP kan itu semuanya dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Benar nggak? Data contoh Iya, yang Bu. ada di data library-nya. Iya, Bu, benar, Jadi, Bu. nah, omset ini kan sebenarnya numerik ini sama kayak tadi kelompok yang sebelumnya, tapi mereka kan artikelnya Uncover bukan network ini, Arif. Sedangkan kelompok Arif konversi untuk metodologi penelitiannya adalah artikel dari analisis network ini. Iya, Bu, baik, Bu. Nah, bisa nggak kira-kira Arif kategorikan ini, misalkan untuk yang ini coba cek lagi cara mengkategorikan itu bisa pakai distribusi frekuensi kayak dulu waktu di metode statistika pertemuan yang itu siapa yang ngisi ya Bu Gusmi apa Bu Kori untuk R1 dulu Rif. Jadi silakan dikategorikan berdasarkan itu kan ini kan beda-beda nih nanti kategorinya omset maca mungkin 0 sampai sekian yang sangat rendah rendah sekian sampai sekian gitu kan tertangkap Oh, nggak? iya, Bu. Jadi seperti data ordinal gitu ya, Bu. Yang kayak kelas 11 sampai 5 gitu ya, Bu ya. Iya, jadi nanti berubah nih. Misalkan 30 ini berarti dia masuk di misal kira-kira aja dulu ya sebelum Ibu kita kategorikan dengan baik ya. Maksudnya kalau mengkategorikan kan harus ada dasarnya juga kan. Iya, Perhatikan Bu. distribusi frekuensinya juga gitu. Berarti misalnya 30 ini termasuknya di rendah gitu. Sedangkan 10 itu sangat rendah gitu. Iya, Bu. Jadi nanti di 200 itu berarti sangat tinggi misalkan. Tapi tetap kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan untuk omset itu berarti mainnya rendah dan tinggi gitu. Kalau yang baik ini berarti sangat iya sangat tidak baik nggak ini juga ya. Baik, Bu. Paham, Bu. Nah, tapi udah paham ya, income berarti cuma beda-beda nih Arif, nggak bisa disamakan antara omset risol, omset maca sama income karena dari distribusi datanya aja beda Arif. Makanya perlu dipertimbangkan lagi pengkategoriannya gitu ya. Baik, Bu. Nanti saya coba perbaiki datanya ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nggak nol lagi tuh nilai-nilai yang ada di outputnya ya. Oke, Baik, Bu. minggu depan silakan setiap kelompok print. Jadi setiap pertemuan metodologi penelitian artikelnya di print Ananda. Setelah selesai semua dari yang kelompoknya tidak ada perbaikan lagi, baru beralih nanti ada Ibu kasih tugas individu. Lebih ke praktek karena kan teorinya udah di pertemuan dengan Pak Irul ya metodologi penelitian. Nah, ini untuk membantu Ananda agar tidak meneliti lagi hal baru lagi, tapi melanjutkan aja dari yang sudah dilakukan di Matematika Partnership, kita kaitkan ke metodologi penelitian seperti itu. Oke, udah tertangkap ya Arif ya, maksud dari masukan Ibu tadi, Rif. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih Arif. Terima kasih kelompok satu, applause buat kelompok satu. Selanjutnya tadi kelompok dua ya katanya. Tiga. Kelompok 2, Bu. Oh, dua. Oke, kita persilakan kelompok dua untuk mempresentasikan ide, permasalahan, dan juga solusi menggunakan social network analysis.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Social Network Analysis dengan produk kami yaitu Cheesquid. Slide selanjutnya. Dengan anggota kelompok yaitu Nafaldeo Zikritane, Dewi Retno Pinasti, Mekama, Fatma Setiawati, Ocha Nur Ramadhani, Eka Bima, Sharon Cinta. Kemudian pengertian dari analisis jaringan sosial atau Social Network Analysis (SNA) adalah sebuah metodologi untuk mempelajari struktur sosial yang terbentuk dari hubungan dan interaksi antar individu, kelompok, dan organisasi. SNA membantu memetakan dan memahami pola komunikasi, aliran informasi, dan peran aktor-aktor kunci di dalam jaringan tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini ada variabel yang kami gunakan. Yang pertama ada varian cheesecake original, varian cheesecake coklat, varian cheesecake red velvet, varian cheesecake matcha, varian cheesecake tiramisu, ada variabel income dan kepuasan. Ini bentuk data kami. Ada income, varian coklat dan seterusnya. Selanjutnya untuk penjelasan kemudian pada summary of network, pada tabel summary of network yaitu sparsity-nya berada di 0,619, artinya 61,9% dari semua kemungkinan hubungan antar node tidak terhubung dan jaringan masih cukup jarang. Hanya sekitar 38,1% hubungan yang benar-benar muncul. Lanjut. Kemudian pada tabel centrality measure per variable, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa income adalah variabel paling dominan dalam jaringan karena memiliki nilai strength tertinggi sebesar 1.701, expanded influence terbesar 1.556, dan closeness tertinggi sebesar 0.896. Dalam hal keterhubungan, Red Velvet memiliki bandwidth tertinggi sebesar 1,322 sehingga menjadi penghubung utama antar variabel. Sedangkan variabel varian coklat menjadi yang paling lemah dengan bandwidth terendah sebesar minus 1,147. Closeness terendah sebesar minus 1,326, serta strength terendah sebesar minus 0,150. Selain itu, untuk pengaruh arah jaringan, original memiliki expanded influence negatif terbesar sebesar minus 1,97, sehingga menjadi variabel yang paling menurunkan hubungan dalam jaringan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini Wake Matrix atau tabel koefisien hubungan. Interpretasi ini akan dapat memperkuat visual network. Income di sini memiliki koefisien terbesar ke matcha di situ sebesar 0,479. Red Velvet sebesar 0,415 dan coklat 0,303. Ini mendukung hasil grafik nantinya. Income di sini sebagai untuk node paling kuat. Di sini original kepuasannya itu min 0,162. Ini nanti mendukung garis merah pada grafik.
Tiramisu di sini kepuasannya 0,287. Sesuai grafik nanti, tiramisu di sini satu-satunya sebagai penguat dari kepuasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan centrality plot menunjukkan bahwa income adalah variabel yang paling dominan dalam jaringan karena memiliki nilai strength dan expect influence tertinggi, sehingga paling kuat memengaruhi variabel lain. Red Velvet memiliki bandwidth tertinggi, menjadikannya penghubung utama antara node dalam jaringan. Original cukup sentral karena closeness dan bandwidth-nya tinggi, tetapi arah pengaruhnya cenderung negatif sehingga berdampak buruk pada jaringan. Sedangkan matcha memiliki pengaruh positif sedang dan tiramisu, coklat, serta kepuasan berada pada posisi paling lemah karena nilai centrality mereka rendah sehingga kontribusinya kecil dalam struktur jaringan. Oke, selanjutnya di sini ada chart dalam networknya. Berdasarkan network plot menunjukkan bahwa income itu memiliki hubungan positif paling kuat dengan beberapa varian rasa seperti matcha, red velvet, dan coklat. Sehingga pendapatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan rasa. Red velvet terlihat sebagai node yang paling terhubung dan menjadi penghubung antar varian rasa, terutama dengan matcha dan original. Tiramisu adalah satu-satunya varian yang memiliki hubungan positif langsung dengan kepuasan. Artinya, varian ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Sedangkan original menunjukkan hubungan negatif dengan kepuasan sehingga original cenderung menurun tingkat kepuasannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Fatma. Coba lihat datanya Nanda ini sama seperti kelompok 1 karena kelompok ini adalah analisis network ini untuk konversi artikelnya. Jadi perlu Ananda kategorikan income ini. Ini sebenarnya nggak liker ya yang lainnya, tapi anggap aja tingkat penjualan jadinya ya. Yang perlu diubah nih income-nya. Makanya di sini kan income-nya jadi jomplang dengan yang lain ya. Ini Ananda kategorikan seperti yang Ibu sampaikan kepada kelompok 1 tadi. Wajib ini ya diperbaiki karena ini mau jadi artikel kan. Kalau kelompoknya Teguh sama Tegar kan mereka pakai Ankova. Jadi nggak, kalau apapun hasil dari networknya ini bebas mereka mau revisi atau enggak. Kalau kelompok 1 dan 2 itu berarti wajib nih revisi nih income-nya ini menjadi kategori. Bisa ya kelompok 2? Maaf Bu, untuk variabel X-nya itu kalau diubah jadi kepuasan untuk setiap varian itu bisa ya Bu? Dari Oh, 1 itu sampai 5. itu lebih baik, itu lebih baik. Nanti tapi variabel D-nya tetap income itu nanti dikategoriin gitu ya Bu? Ya, dikategorikan. Oke Bu. Kepuasan udah oke. Berarti nanti kelompok ini mau mengubah kepuasan per varian berarti ya? Iya Bu, rencananya Oke. gitu Bu. Ya, itu lebih baik. Oke. Bagus. Dari teman-temannya ada tanggapan untuk kelompok 2? Jika tidak ada, kita beri aplaus dan Ibu tunggu konversi artikelnya minggu depan. Kita offline, Ibu cek artikelnya ya, semua kelompok. Aplaus buat kelompok 2 dan kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ide, permasalahan, dan juga solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan
Saya Emilia Cahyani, M. Tegar Sembiring, Ever Remputan, Hanifan Iman Ali, Dini Maida Putri, Adelina Tambun Tambunan, dan Askia Dwi Kurnia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang network analysis. Tujuan dari PPT ini adalah menggunakan analisis jaringan untuk memahami anatomi kepribadian dalam sebuah tim, yaitu bagaimana setiap individu dan karakter yang berbeda saling terhubung, berinteraksi, dan mempengaruhi dinamika kelompok. Yang di sini terdapat Big Five Personality yang terdiri dari yang pertama extraversion, itu adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh energi dari interaksi sosial. Individu yang tinggi pada aspek ini biasanya aktif, suka bergaul, percaya diri saat berbicara, dan menikmati kegiatan bersama orang lain. Indikatornya terdiri dari E1 sampai E5, yang dimana E1 itu saya merasa berenergi ketika berada di sekitar banyak orang. E2, saya mudah memulai percakapan dengan orang lain. E3, saya menikmati kegiatan yang melibatkan banyak orang. E4, saya merasa percaya diri saat berbicara di depan orang lain. E5, saya senang menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, ada agreeableness. Itu menggambarkan kepedulian dan kerjasama eh, dengan dan kerjasama. Orang dengan tingkat tinggi pada dimensi ini cenderung empati, mudah bekerja sama, menghindari konflik, sopan, dan suka membantu. Indikatornya itu terdapat dari A1 sampai A5, di mana A1 saya berusaha memahami perasaan orang lain, A2 saya mudah bekerja sama dengan orang lain, A3 saya berusaha menghindari konflik dengan orang lain, A4 saya bersikap sopan dan menghormati orang lain, A5 saya mau membantu orang lain. Selanjutnya ada conscientiousness. Ini berhubungan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab, di mana individu dengan skor tinggi itu cenderung teratur, tekun, tepat waktu, membuat rencana sebelum bertindak, dan dapat diandalkan. Indikatornya itu dari C1 sampai C5, di mana C1 itu saya menyelesaikan tugas tepat waktu, C2 saya orang yang teratur dan rapi, C3 saya bekerja dengan sungguh-sungguh, C4 saya membuat rencana sebelum melakukan sesuatu, C5 saya bisa diandalkan dalam menjalankan tanggung jawab. Selanjutnya, neuroticism. Ini menunjukkan kecenderungan mengalami emosi negatif seperti cemas, khawatir, mudah tersinggung, dan gampang stres. Semakin tinggi nilainya, semakin sensitif seseorang terhadap tekanan. Ini indikatornya dari N1 sampai N5, di mana N1 saya mudah merasa cemas, N2 saya sering merasa khawatir akan banyak hal, N3 saya mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, N4 saya sering merasa tidak tenang, N5 saya mudah merasa tertekan. Dan yang terakhir adalah openness. Openness adalah keterbukaan terhadap ide dan pengalaman baru, di mana individu dengan skor tinggi itu biasanya kreatif, ingin tahu, suka mencoba-coba hal baru, dan terbuka pada sudut pandang yang berbeda. Indikator ini terdiri dari 1 sampai 6, di mana 1 itu saya tertarik belajar hal-hal baru, 2 itu saya memiliki banyak hal ide kreatif, 3 saya menikmati mencoba pengalaman, 4 saya terbuka terhadap pandangan, yang kelima saya suka mengeksplor hal-hal yang belum pernah saya coba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami memperoleh data awal, yaitu yang sudah tertera pada tabel. Lanjut. Lanjut, Emil. Halo. Bentar, tidak mau. Oke.
Nah, oke, dari analisis jaringan yang telah dilakukan terdapat 25 indikator dengan 184 hubungan dan densitas jaringan sebesar 0,613 yang menunjukkan bahwa hubungan antar indikator cukup kuat. Berdasarkan nilai degree, indikator yang paling banyak terhubung adalah C4, C2, dan O4. Ketiganya menjadi pusat aktivitas dalam jaringan. Terus pada metric betweenness, indikator C4, C3, dan N4 menjadi penghubung utama antar kelompok indikator sehingga memegang peran penting sebagai jembatan informasi. Pada nilai closeness, indikator C4, C2, dan O4 memiliki posisi paling strategis karena mampu menjangkau indikator lain dengan paling cepat. Sementara pada eigenvektor, indikator paling berpengaruh adalah C4, C2, dan O3, yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya terhubung luas, tetapi juga dengan indikator-indikator yang penting. Jadi secara keseluruhan, indikator C4 muncul sebagai indikator yang paling sentral dan dominan, sedangkan C2, O4, dan O3 juga memainkan peran penting dalam stabilitas jaringan. Terus indikator C3 dan N4 signifikan sebagai penghubung antar kelompok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelompok ini nggak pakai JASP, Ananda. Selanjutnya, satu summary of network atau ringkasan struktur jaringan. Interpretasi 25 node, 25 item big five, A1 sampai A5, C1 sampai C5, E1 sampai E5, N1 sampai N5, O1 sampai O5. Density 0,613. Hanya 61,3% kemungkinan koneksi yang terbentuk. Jaringan sparse menunjukkan spesifisitas hubungan. Tidak semua item saling terkait. Modularitas tinggi, domain cenderung berkelompok sendiri. Efisiensi struktural, koneksi yang sangat selektif. Nah, jaringan ini sangat sparse atau jarang. Dari semua koneksi yang mungkin terjadi antar item, hanya 6,3% yang benar-benar terbentuk. Ini adalah hal yang wajar dalam jaringan psikologis karena tidak semua sifat kepribadian harus saling berkolerasi kuat. Jaringan sparse mengidentifikasikan spesifisitas hubungan. Hanya item-item yang benar-benar berhubungan secara konseptual atau perilaku yang memiliki koneksi. Misalnya, mudah memulai percakapan E2, mungkin tidak berkaitan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh C3. Modularitas tinggi, item-item cenderung membentuk gugus atau klaster yang padat berdasarkan domainnya. A, C, E, N, dan O. Orang dalam tim ini memiliki profil kepribadian yang cukup terdiferensiasi. Sifat-sifat mereka tidak tercampur aduk. Efisiensi struktural. Jaringan tidak berlebihan, koneksi yang ada kemungkinan besar, fungsional, dan penting. Tidak ada kebisingan. Kesimpulan dan solusi praktis, fokus pada klaster dalam pengembangan tim, intervensi harus ditargetkan pada domain tertentu. Misalnya, jika tim perlu lebih inovatif, fokuslah pada cluster openness atau O. Selanjutnya, 2.
centrality measure atau ukuran pusat jaringan, yaitu degree centrality, yaitu banyaknya koneksi langsung. N3 sama dengan saya mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, hub utama. Ini berarti kecenderungan untuk mudah tersinggung adalah titik yang paling terhubung dengan perasaan atau perilaku lain dalam jaringan ini. Ia bisa menjadi pemicu atau penguat bagi keadaan emosional lainnya, seperti cemas atau khawatir. Terus E4 sama dengan saya merasa percaya diri saat berbicara di depan orang lain, hub sekunder. Kepercayaan diri dalam komunikasi adalah sifat yang sangat sentral dan mungkin mengaruhi partisipasi dalam diskusi, kepemimpinan, dan energi sosial kelompok. Terus O1, C5, tertarik belajar hal baru dan bisa diandalkan, hub tersier. Mereka adalah pilar untuk stabilitas C5 dan pertumbuhan O1. Terus Betweenness centrality, yaitu sebagai penghubung atau jembatan. E4 sama dengan bridge utama, jembatan antar domain. E4 memiliki Betweenness tertinggi. Ia adalah jembatan utama yang menghubungkan domain-domain yang berbeda. Tanpa E4, jaringan bisa terpecah menjadi kelompok-kelompok yang terisolasi. Orang-orang dengan profil E4 tinggi adalah kandidat ideal untuk koordinator, fasilitator, atau manajer proyek. Terus O1, C5, bridge sekunder penghubung komunitas adalah jembatan sekunder. Mereka membantu menghubungkan ide-ide baru. O dengan pelaksanaan yang andal C. Terus closeness centrality N3, E4 sama dengan akses terluas ke seluruh jaringan. N3 dan E4 dapat menjangkau seluruh jaringan dengan paling cepat. Posisi mereka strategis untuk menyebarkan pengaruh, baik itu pengaruh positif dari E4 maupun negatif dari N3. Suasana hati atau pendapat mereka dapat dengan cepat menyebar ke seluruh tim. Terus ada eigenvector centrality N3, E4 sama dengan terhubung dengan not penting lain, prestis jaringan, berteman dengan yang berpengaruh. N3 dan E4 tidak hanya terhubung ke banyak not, tetapi juga ke not-not yang penting. Mereka berada di lingkaran dalam yang berpengaruh. Ini seperti prestise dalam jaringan. Kesimpulan dan solusi praktis, kelola N3 dengan hati-hati, karena N3 sangat sentral. Ketidakstabilan emosi dari satu orang dapat mengaruhi banyak orang lain. Latih emosional, intelligence, dan coping mekanisme untuk mengelola sensitivitas ini. Berdayakan E4. Berikan E4 peran yang memanfaatkan kemampuan bridging-nya, seperti memimpin rapat, menjadi titik komunikasi antar divisi, atau menjadi mentor. Terus yang terakhir, lindungi dan manfaatkan O1 dan C5. O1 adalah mesin inovasi, C5 adalah penjaga kualitas. Pastikan mereka tidak kelebihan beban dan beri mereka ruang untuk berkontribusi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke weight matrix, yaitu matriks bobot korelasi, yang dimana kita akan melihat diagonal kuatnya, yaitu korelasi tinggi dalam domain yang sama. Contohnya yaitu A1 dengan A2 ada 0,5, itu termasuk korelasi yang tinggi. Kita lanjut lagi ke off diagonal lemah, yang dimana korelasi rendah antara domain, misalnya yaitu
Boleh pindah ke slide selanjutnya. Nah, itu neutrik gem dengan elemen konsisten yang mana nilai N1 dengan C1 yaitu nilainya 0,26 yaitu bisa dibilang kecil ya. Dan pola bloknya hampir sama seperti yang lain yang dimana setiap maksudnya adalah diagonal kuat itu tolong ke selanjutnya mana sih? Selanjutnya 13. Pola bloknya itu diagonal kuat yang dimana korelasi intradomainnya ini tinggi yaitu 0,4 sampai 0,7 dan off-diagonal lemah korelasi interdomainnya rendah 0,1 sampai 0,3. Nah, kesimpulannya itu data ini menunjukkan bahwa pengukuran kepribadian yang dilakukan cukup akurat karena domain-domain relatif independen yang seperti yang saya bilang yaitu diagonal kuat em, tanpa harus terlalu khawatir akan secara tidak sengaja mengganggu area lain. Oke, selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Baik, ini adalah grafik neural plot kami, di mana bisa kita lihat dari Nggak pakai JASP ya, Nanda ya? Wah, nggak sesuai dengan instruksi nih. Pakai apa ini? kami MATLAB pakai ya? kemarin memakai JHSP karena datanya ini sedikit, nggak bisa memunculkan suatu hasil gitu, Bu. Karena cuma 7 ya. Iya, soalnya kami lihatnya kemarin untuk menganalisis supaya timnya jadi lebih baik. Jadi kami cuma ngumpuli data dari anggota-anggota timnya dulu. Sudah dicobakan di JSP nggak jalan ya karena terlalu sedikit ya. Iya, mungkin karena cuma 7 N-nya, Bu. Ini MATLAB nih ya. Tampilannya sih kayak MATLAB ya. Iya, Bu. Oke, lanjut dulu dah. Nah, dari network plot ini, di sebelah ini ada suatu macam parameter untuk warna-warnanya, di mana warna biru yang di bawah itu menyatakan nilainya 0 dan semakin atas itu menyatakan nilainya semakin tinggi. Nah, bisa kita lihat pada grafik, pada bagian tengah ini, atau bisa kita sebut sebagai node tengah ini, dia pada suatu grafik jika semakin tengah node itu, maka bisa dibilang dia semakin besar juga pengaruhnya pada kerjasama tim tersebut. Nah, dan juga yang semakin tepi node tersebut, maka semakin rendah juga pengaruhnya kepada suatu tim. Kalau kita ambil contoh seperti C5. C5 tadi adalah saya bisa diandalkan. Berarti dalam tim ini pada saat mereka mengisi kuesioner saya bisa diandalkan itu ada kemungkinan mereka ngisinya 5 semua atau 4 atau 5 gitu. Maka itulah yang menyebabkan kenapa node-nya itu memiliki nilai yang tinggi. Nah, dan juga ini mungkin karena terlalu kecil, sebenarnya ada berbeda beberapa warna di grafik ini. Contohnya kayak C3 dan C5, itu sebenarnya warna garisnya agak hitam. Nah, warna hitam garis ini menyatakan bahwa mereka ini antar dua node itu saling berhubungan. Kalau misalnya suatu node yang memiliki simbol sama kayak C3 dan C5 ini hubungannya kuat, maka dia akan membangun sifat Big Five dari kriteria C itu, yang dimana C ini menyatakan semakin baik tim tersebut dalam hal saling mengandalkan. Kiranya saya interpretasi untuk network plotnya, saya serahkan untuk rekan saya berikutnya. Kenapa terdiam ini? Siapa lagi yang mau melanjutkan?
Slide 16, 17-nya belum dijelaskan tadi. Kalau slide yang 16-17 itu menyatakan korelasi ini, Bu. Korelasi ini tadi sama kayak yang rekan saya sebelumnya yang Hanifan tadi ya. ya. Yang ini diagram batangnya coba buka juga. Kalau diagram batang ini untuk yang decrease centrality per itemnya itu yang poin-poin per node-nya tadi, Bu. Oke. Yang pertama tadi. Oke, selanjutnya siapa? Baik, di sini kesimpulan yang kami peroleh dari hasil diskusi kami yaitu jaringan ini menunjukkan struktur hierarki dengan N3 sebagai pengendali emosional dan N4 sebagai integrator sosial dalam konteks dinamika kelompok yang dipengaruhi oleh lingkaran pertemanan spesifik. Sekian presentasi dari kami kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kelompok 3 ya, kelompok terakhir kan, yang presentasi malam ini. Menarik ya, Ananda, dan ini memang seperti itu yang real untuk analisis network. Cuman mereka punya kelemahan tadi sedikit karena 7, jadi di JSP nggak bisa, jadinya mereka tidak sesuai instruksi menggunakan MATLAB jadinya ya. Nah, di sini teori tahapan dan interpretasinya juga sudah sangat baik dan mungkin sebetulnya kalau yang Ananda networkan itu sekelas itu bisa ya pakai JSP ya. Jadi untuk dari psikologi saya dapat, kemudian Ananda bertujuan untuk mensolidkan kelompoknya juga di situ terbaca, jadinya kayaknya oh oke nih bisa menggali potensi. Nah itu tadi yang Ibu sampaikan untuk analisis network ini bisa kita menilai diri sendiri seperti yang dilakukan oleh kelompok 3, bisa juga kita minta orang menilai seperti yang Ibu sampaikan di awal, kertasnya berjalan gitu ya, kita dinilai oleh teman kita gitu, kemudian kita ambil nilai. Kalau misalkan di MATLAB ini mereka menjadikannya sebagai, kalau ada korelasi berarti Ananda menganggap ini sebagai yang data numerik ya, padahal itu adalah data ordinal. Di situ aja sih agak kurang ini ya. Sebenarnya kalau software kan dia pasti jalan juga tetap kan. Cuma itu juga masih jadi perdebatan di berbagai forum ya, masalah data sekali liker itu ada yang bilang itu numerik, ada yang bilang itu ordinal, ada yang mentransformasi menjadi menggunakan metode successive interval menjadi datanya itu interval gitu. Dari ordinal itu bisa dikonversikan menjadi data interval berkoma-koma jadi ya desimal. Misalkan 1,5 itu jadi 5, sekian, akhirnya dianggap sebagai interval gitu. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang menggunakan SEM jadinya gitu untuk Ibu nggak tahu nih korelasi apa yang Anda gunakan. Jika korelasi yang digunakan itu korelasi Pearson itu menyalahi teori. Kalau misalkan Anda pakai korelasi yang ada di statistika non parametrik itu benar ya, udah oke. Nah untuk dari segi penyajiannya itu tadi lebih keren ini daripada Ankova yang Anda buat. Nah jadi Ibu boleh pilih kepada kelompok ini mau mengkonversi yang ini atau yang Ankova untuk artikel ilmiah metopennya gitu ya, karena sebetulnya the real network analysis itu seperti yang disampaikan oleh kelompok ini tadi gitu ya, kelompoknya Evan dan kawan-kawan ini ya. Nah itu sebetulnya memang yang network analysis sesungguhnya yang apalagi ini kan aspeknya sosial psikologis gitu ya, jadi eh, bebas kelompok ini mau pakai yang mana, jadi ibu nggak ini kalau udah terlanjur yang Ankova ya udah. Nah artikel Ananda ini bisa Ananda maksudnya presentasi ini bisa Ananda jadikan artikel, dimasukkan ke jurnal mana gitu, pasti insya Allah diterima lah ini ya dengan kualitasnya. Maksudnya tuh kajiannya itu menarik gitu loh. Insya Allah diterima lah Sinta 4, Sinta 5 gitu. Kalau Ananda penulisannya bagus bisa ke Sinta 2, cuma Sinta 2 kan mahal ya. 2 minimal itu 1,5 juta kalau nggak salah ya. Ada yang kalau mau fast track jadi 6 juta, ada yang 8 juta gitu ya. Kalau Sinta 2, Sinta 3 itu paling murah 1 juta, 1 juta ya. Ada yang 1,3 juta kayak gitu. Kalau Sinta 4 dan 5 itu bayarnya eh, Sinta 4, 5, 6, 4 itu 750. Kalau Sinta 5 itu kita bayar ke jurnalnya itu
sekitar 250 sampai 600 ribu lah ya. Sinta 6 itu 4,5, ada yang 2,5, tergantung jurnalnya juga. Jadi artikel ini bisa nih di jurnal yang terindeks Sinta. Kalau multi proximity kan belum terindeks Sinta, baru ber-ISSN aja ya, belum kami urus nih Sintanya gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat bisa lah Sinta 5, Sinta 6 itu multi proximity. Cuman memang belum aja, belum 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 ada fokus untuk, bukan nggak ada waktu ya, belum fokusnya belum bisa ke situ gitu. Mungkin itu dari Ibu ya, bebas pada kelompok 3 mau mengkonversi yang ANCOVA-nya atau analisis network-nya, karena dari segi kajiannya lebih menarik yang analisis network yang Ananda sajikan barusan ya, daripada ANCOVA Ananda yang minggu lalu gitu loh. Itu dari Ibu. Mungkin ada tanggapan dari, mungkin kelemahannya cuma itu tadi ya, tidak sesuai instruksi Ibu minta JASP, Ananda pakainya MATLAB. Tapi nggak apa-apa, berhubung menarik, nilainya tetap di 90-an ini ya, kelompok ini. Oke, ada tanggapan dari kelompok 3? Tidak, Bu. Dari seluruh kelompok ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Ibu mau nanya, Sama, Bu. Itu kan artikel nanti di-upload ke jurnal, Bu. Ini siapa yang ngomong nih? Arif, Bu, Arif, Bu. Oh iya, iya, iya. Kenapa Arif? Itu kan nanti artikel tuh di-upload ke jurnal. Nah, jurnalnya itu bebas kita yang milih atau gimana ya, Bu? Enggak, multi proximity kan udah Ibu bilang. Jurnal statistika, multi proximity, jurnal prodi kita. Oh, maaf, Bu. Tadi nggak Ini kedengeran. Ibu berubah ya. Kan kemarin Ibu bilang upload paling lambat tanggal 20, nggak jadi. Eh, yang jadi itu print dan Ibu cek dulu progresnya setiap minggu sampai benar-benar oke, baru Anda submit. Karena Baik, kan Bu. praktek Makasih, Bu. nih. Semua kelompok kayak gitu ya. Jadi kalau yang udah terlanjur ya udah, tapi tetap aja di print. Yang udah terlanjur nggak apa-apa, nggak aman kok di dalam jurnal itu. Kan apa terlindungi lah ya ide-ide orang, nggak boleh juga kita ambil-ambil, nggak bisa juga gitu. Karena kalau udah masuk ke sistem terbaca oleh sistem itu kan OJS ya, Open Journal System itu terbaca oleh sistem. Nah, itu tadi dia ada networknya, makanya bisa pakai yang bibliometrik itu dari satu jurnal ke jurnal lain itu ini kalau misalkan udah dipublish di salah satu jurnal itu nggak akan terbaca plagiarisme di jurnal yang lain gitu loh. Makanya kalau sudah masuk ke dalam, sudah submission gitu, open submission, maksudnya sudah di make a new submission itu aman gitu artikel Ananda di dalam sistem itu. Karena kalau ada lagi yang mengcopy punya Ananda ke jurnal lain, dia nggak bisa publish, dia cuma bisa nyimpen di situ aja, keep. Dia nggak bisa publish lagi. Kalau publish langsung kena warning, oh ini plagiarisme kayak gitu. Mungkin itu dari Ibu. Lebih lanjut tentang jurnal ini nanti lah ya. Ananda pokoknya print dulu tugasnya sekarang, print. Kemudian Ibu cek terus progresnya setiap minggu sampai oke, baru Ananda submit. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu mau nanya, Bu. Teguh. Untuk tugas kami tadi Bu, ada beberapa variabel yang kurang tepat ya Bu, yang sesuai tadi yang variabel kepuasan. Itu kalau misal kami perbaiki Bu variabel yang kurang tepat dengan sesuai Ibu minta tadi, itu ada perbedaan nilai nggak Bu antara yang kami presentasikan sekarang sama yang kami revisi nantinya Bu? Oh jelas, jelas. Tadi kan Ibu bilang nilai kelompoknya Teguh itu di 80-an. Kalau direvisi ya naik nilainya. Kalau nggak direvisi ya tetap 80-an. Baik Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Bu, terkait kelompok kami, Bu, kalau semisal kami ubah analisisnya pakai JSP, apakah juga ada perubahan nilai? Berarti Anda menambah sampel gitu. Sekelas yang di, Iya, Bu. iya 100 nilainya Kalau jadi. kalau biasa untuk sampel analisis ini minimal berapa data? Tadi itu kayaknya 30-an bisa lah. 20-an bisa masih bisa itu. Mungkin 7 itu karena kurang dari 10, kurang dari 12 kayaknya bisa dia ya. Pernah ada warning Ibu analisis apa gitu. Data kurang dari 12. Kayaknya 12 berarti si JSP ini. Tapi kalau 20-an bisa itu. Cuma maksud Ibu gini, tadi kan sudah 90-an nilainya event. Itu udah oke, maksudnya tuh udah, maksud Ibu gini,
yang kelompok event lakukan ini sudah oke. Kalau memang mau di-submit yang ini maksudnya yang mau diunggulkan dan dikonversi menjadi artikel ilmiah, nggak apa-apa, nggak usah direvisi lagi, udah oke, udah lengkap gitu. Perlu penjelasan aja tuh korelasinya korelasi apa, karena kan Ananda pakainya Likert. Kalau korelasi Pearson nggak tepat itu, salah itu. Kan Ananda pakai korelasi tadi ya. Nah, atau kalau misalkan eh, buang aja gitu korelasinya, atau Ananda pakai korelasi yang lain yang membolehkan untuk Likert, misalnya korelasi Ring-Spearman kah, atau Kendall kah, atau yang bukan Pearson lah ya yang penting ya. Itu yang perlu Ibu tadi klarifikasi ke kelompok Ananda. Dan setiap minggu akan Ibu tanya progresnya, kalau mau ini ya udah. Kalau mau diubah ke JSP, Ananda lebih memperluas lagi, itu bagus jadi 100 nilainya ya, kan tadi sudah 90-an nilainya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada tanggapan? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan Ananda, dan Ibu harap penjelasan-penjelasan tadi dari setiap kelompok itu bisa menambah pemahaman Ananda terhadap social network analysis. Dan kalau Ananda nanti kemungkinan di tempat magangnya menemukan permasalahan yang bisa di network analysis kan, itu malah lebih bagus lagi ya. Berarti diterapkan nih social network analysis ini, dan ini belum ada yang membuat laporan magang seperti ini, belum ada juga yang eh, skripsi juga belum bisa sebenarnya, kalau memang Ananda fokusnya ke situ gitu, tertarik gitu ya. Karena tahun lalu itu nggak diterapin, cuman Ibu kasih materi Ibu ini, terus Ibu kasih mereka tugas kayak gitu tentang terkait social network analysis ini. Yang tahun lalu benar-benar difokuskan itu di Ankova aja sih tahun lalu, sama neural network apa ya, lupa Ibu. Yang jelas yang di tahun ini tuh udah ada kemajuan lah ya, ada peningkatan lah ya. Jadi network analisisnya memang diterapkan ke kelompoknya kah, seperti tadi kelompoknya event ya, kemudian atau diterapkan ke produknya gitu. Jadi ada memang benar-benar matematika entrepreneurship itu terwujud gitu loh. Mungkin itu dari Ibu. Ibu mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan, terutama itu ya suara kucing Ibu yang julid. Kayaknya dia pengen masuk Zoom juga ya. Kedengaran nggak suara kucing Ibu? Setiap Ibu ngomong dia bersuara gitu, julid gitu. Kalau Ibu lagi ngajar, nah itu Ibu mohon maaf Bu, juga mohon. masih boleh bertanya nggak Bu, sedikit Bu? Oh boleh Arif ya, silakan. Eh, itu kan tadi kami ubah datanya ya Bu, kayak jadi dalam bentuk ordinal. Itu kalau kami nambah variabel lagi boleh nggak Bu? Kayak bagaimana eh, kinerja kelompok kami gitu atau gimana gitu, boleh nggak Bu? Oh boleh, boleh, boleh. Baik Bu, Malah lebih makasih Bu. baik. Jadi notesnya makin banyak kan, malah lebih baik. Iya Bu. Oke, bagus Arif ya. Ya, makasih Bu. Oke, ada lagi? Mungkin itu dari Ibu. Ibu mohon maaf karena kita kuliah malam hari. Demikian. Selamat malam Ananda semua. Em, Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.